Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita mulai pembacaan, silakan dirapikan terlebih dahulu kursi dan mejanya serta bajunya. Serta jika ada sampah yang berserakan di sekitaran anak ibu, tolong dibuang ke tong sampah ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Ibu akan absen terlebih dahulu ya.
ibarat satu. Nah, dengan belajar bersungguh-sungguh itu, anak ibu bisa meraih keberhasilan. Nah, menjauhkan diri dari sifat sombong karena sadar itu semua pemberian Allah. Kita sadar bahwa yang ada dalam hidup kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sikap mulia. Ada yang tahu apa saja sikap mulianya? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, takdir itu merupakan bentuk keimanan kepada takdir. Nah, lalu Menerima hasil dengan lapang dada dan untuk menunjukkan sifat tawakal. oke, ada yang lain yang tahu? Tidak sombong ketika berhasil, Ibu. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena lalu karena semua yang ada pada diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta menghindari putus asa menjadi tanda keyakinan kepada Allah. Nah, ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Kita lanjut kepada membagi anak-anak itu semua kepada dua kelompok, yang mana kelompok tersebut meneliti atau menganalisis tentang kasus apakah itu termasuk dalam takdir, itu apakah masuk dalam qada ataupun dalam qadar. Oke. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kan di dalam LKPD-nya ada dua analisis kasus ya. Yang dua tersebut harus dicari apa penyelesaiannya, oke? Apakah anak-anak ibu mengerti? Kedua-dua kasusnya dipecahkan. Oke, satu kelompok itu membahas dua kasus yang sama, tapi pasti pendengaran anak ibu berbeda ya. Ada yang perlu dipertanyakan? Yes. Ada yang nggak paham dengan soalnya? Udah selesai. Udah selesai? Iya, Bu. Cepat sekali ya. Karena tadi udah bersama, Bu. Ya. Oke. Kelompok dua udah selesai? Sudah, Bu. Kelompoknya apa dulu yang mau mendapatkannya? Kelompok satu, apakah mau sendiri atau perwakilan dari Bertiga, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asila. Saya Putri. Saya Musmita. Kami dari kelompok 1. Oke, di sini kami akan menjawab terkait dengan diskusi kelompok kami tadi, yaitu terkait dengan satu contoh kasus real dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan keterkaitan utuh antara keduanya. Nah, di sini yaitu ada Karena analisis konsep, perbedaan mendasar. Qadar itu kedudukannya sebagai keputusan awal Allah yang masih bersifat rahasia gaib, sedangkan qadar itu adalah wujud nyata atau aplikasi konkret dari keputusan tersebut yang bisa disaksikan dan dirasakan langsung oleh manusia. Contohnya, Allah telah menetapkan sejak zaman purba bahwa ada tahun 2026 akan terjadi gerhana matahari total yang melintasi wilayah tertentu. Itu qadar. Jika tahun 2026 tiba, fenomena alam tersebut benar-benar terjadi secara presisi sesuai dengan hitungan astronomi yang diatur oleh Allah. Itu qadar. Lanjut, studi kasus pengelompokan takdir. Kondisi A, fisik bawaan termasuk tanda program. Alasan karena tanda fisik bawaan lahir adalah takdir yang tidak memiliki ruang negosiasi bagi manusia. Manusia hanya bisa menerima dan menjalani kondisi tersebut dengan penuh rasa syukur tanpa bisa
sebelum lahir. Yang kedua, yaitu kondisi B, perubahan ekonomi, termasuk takdir mu'allaq, alasan karena kondisi ekonomi sangat bergantung pada hukum sebab akibat di dunia. Jika seseorang mengambil sebab berupa kerja keras, inovasi, dan doa, maka dia akan mendapatkan akibat berupa kesuksesan finansial. Sudah, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tolong menyampaikan dengan semangat yang membara. Apakah ada dari kelompok 2 memberikan kritik dan sarannya terkait jawaban dari kelompok 1? Tidak. Berarti benar ya jawabannya? Oke, kita lanjut kepada kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan dirinya terlebih dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sakila. Saya Miftahul. Kami akan menyampaikan presentasi kami tentang analisis konsep di awali dengan Miftah. Itu yang pertama, perbedaan mendasar. Kelompok itu ibaratnya adalah takaran, rencana, atau formula yang sudah dikunci oleh Allah di zaman azali. Sementara qadar adalah proses penuangan formula tersebut ke dalam alam semesta atau realisasi garis waktu di kehidupan nyata. Dan lalu contoh kasus realnya yaitu Allah menetapkan sejak zaman azali bahwa seorang dokter bernama Ali akan berhasil menemukan obat untuk sebuah penyakit langka pada usia 35 tahun atau kolon. Melalui proses panjang perkuliahan dan riset mendalam, Dr. Andi pada usianya yang ke-35 akhirnya berhasil menciptakan obat tersebut. Oke, sekarang studi kasus yang mana kondisi A yang pertama merupakan fisik bawaan termasuk takdir mubrang. Alasannya karena susunan genetika dasar manusia itu sudah mutlak otoritas Allah. Lalu kondisi B yaitu perubahan ekonomi termasuk takdir mu'allaq. Alasannya karena takdir ini bersifat dinamis. Allah tidak mengunci nasib seseorang dalam kemiskinan selamanya. Status sosial dan ekonomi sengaja digantungkan pada sejauh mana manusia tersebut mau mengoptimalkan potensi akal dan fisiknya untuk bekerja. Sekian itu banyak. Oke, kelompok 2 telah memberikan jawabannya. Apakah ada tanggapan dari yang ada di kelompok pertama? Tidak ada, Bu. Nah, apakah sudah paham tentang materi kode dan kodar ini? Sudah, Bu. Jadi kode itu adalah Tetapkan Allah yang sedangkan sedangkan kodar adalah keputusan Allah yang dapat diubah oleh dapat diubah. manusia. Takdir itu terbagi menjadi 2 apa saja? Takdir mubrah dan mu'allaq. Apa itu definisi mu'allaq dan mubrah? Kalau takdir Itu yang bisa dirubah. Nah, kalau mubrah Yang tidak bisa dirubah. oke. Ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? jadi Nah, kode itu merupakan ketentuan Allah yang wajib kita imani. Sebagaimana dalam hukum iman yang keenam ada percaya kepada kode Allah. Terus takdir terbagi menjadi 2, takdir mubrah dan juga mu'allaq sesuai dengan ketentuannya. Nah, terus keimanan kepada takdir itu termasuk pada bagaimana yang tadi kan, Bu. Nah, terus sikap sabar dan syukur dari lahir adalah keyakinan yang kuat di manusia. oke.